Ada sebuah kisah menarik tentang seorang pendeta dan seorang pelacur. Suatu saat ada seorang wanita yang kesehariannya hidup sendiri tanpa keluarga yang mendampinginya. Dia bekerja tiap malam untuk menghidupi dirinya sendiri. Pekerjaannya tidak lain adalah sebagai pelacur rendahan. Awalnya sebagai pelacur jalanan, setelah beberapa lama dia bekerja sebagai pelacur, akhirnya dia mendapatkan pelanggan yang tetap. Karena dia mempunyai pelanggan yang tetap, lantas pelacur tersebut mengontrak sebuah rumah sekaligus sebagai tempat kerjanya. Kebetulan rumah tersebut berada persis di depan sebuah pesantren besar yang mempunyai ribuan santri. Singkat cerita, pada suatu hari setelah beberapa lama kemudian, seorang pendeta yang mengasuh pesantren itu, karena ceritanya ini sebelum Rasulullah dilahirkan ya, jadi waktu itu masih disebut pendeta, melihat di depan pesantrennya ada rumah kecil yang selalu tertutup, akan tetapi sering dikunjungi orang. Akhirnya beliau tahu dari beberapa warga bahwa penghuni rumah tersebut adalah seorang wanita yang hidup sendirian. Setiap pagi dia memperhatikan rumah tersebut jika pada waktu itu sepi, siang harinya pun sepi. Ternyata beberapa hari setelah itu ada seorang tamu laki-laki yang datang. Setiap kali melihat hal-hal tersebut terbesit di dalam hati sang pendeta, setiap hari aku melihat ini, berapa dosa yang dia kumpulkan sampai saat ini. Kemudian singkat cerita, seorang pendeta ini selalu menilai kesalahan setiap hari, setiap yang dikerjakan oleh sang pelacur tersebut. Lalu sang pendeta telah meninggal dunia. Begitu juga sang pelacur tersebut meninggal. Dalam perjalanan akhirat, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Mereka masing-masing didampingi satu malaikat. Akhirnya terjadilah dialog dengan izin Allah. Sang pendeta bertanya kepada sang pelacur, "Wahai pelacur, kamu mau kemana?" Pelacur itu dengan segan menjawab, "Hidup saya memang penuh dengan dosa. Tapi hal itu saya lakukan karena tidak ada pilihan lain dan saya tidak pernah berniat untuk hal tersebut." Sang pendeta dengan santai bertanya lagi, "Saya yang akan menuju surga karena hidupku penuh dengan ibadah setiap hari. Kamu mau kemana?" Kemudian sang pendeta itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apakah benar perempuan ini akan menuju surga?" Malaikat menjawab, "Iya, benar, perempuan ini menuju surga dan Anda sendiri akan menuju neraka." Pendeta tersebut menjawab, "Tidak bisa, kehidupan surga jauh lebih baik daripada dia. Kehidupan saya penuh dengan amal ibadah dan hidup dia penuh dengan dosa. Pasti ada yang salah, saya tidak percaya ini, coba tanyakan kepada Allah." Akhirnya malaikat itu pergi menghadap Allah dan beberapa saat kemudian kembali lagi. Pendeta bertanya, "Bagaimana malaikat? Saya pasti ke surga dan dia ke neraka." Malaikat pun menjawab, "Memang benar, hidup kamu penuh dengan ibadah. Tapi hidup kamu lebih baik ketimbang dia. Akan tetapi setiap kali kamu melihat rumahnya, kamu selalu menghitung-hitung kesalahannya. Dan setiap kamu menghitung kesalahan perempuan ini, pahalamu diberikan kepada perempuan ini sampai akhirnya pahalamu habis. Dan akhirnya perempuan ini masuk surga karena pahala yang kamu berikan. Bukankah kamu seorang pendeta yang sudah paham tentang hal ini? Bukankah kamu seorang pendeta yang sudah mengerti tentang hal ini? Akan tetapi kenapa kamu masih saja menghitung-hitung kejelekan dan kesalahan orang lain?" Kalau dalam agama kita di surat Al-Hujurat, "Wala tajassasu", janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Mendengar penjelasan tersebut, sang pendeta langsung tidak bisa berbuat apa-apa dan dimasukkan ke neraka. Semoga kita tidak termasuk orang yang mencela-cela kesalahan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal seperti Nisa Sabian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.